kita mau memuji Tuhan lebih-lebih lagi. Amin, Shen. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya, semuanya berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah membimbing kami hingga sampai di bulan Januari ini, di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di 2020 dan di 2021 ini Tuhan. Tolong bantu kami lagi, sertai kami lebih lagi Tuhan. Bantu kami agar kami lebih memuji, menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan adik-adik semua? Siap, Cek. Oke, kita nyanyi lagu Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita angkat lagi pujian ini dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, tepuk tangan adik-adik semua. Haleluya. Yeay adik-adik. Yeay. Masih semangat ya. Masih dong, Ayo Cek. adik-adik, kita olahraga dikit. Tangannya adik-adik kayak gini. Kayak giniin. Nah, Kepalanya, dikebak-kebak. kepalanya digeleng-geleng. Ya. Hah, hah. Udah? Ayo kita mulai nyanyi ya. Tepuk tangan adik-adik. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng
Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan lipat tangan dan tutup mata. Yesus. Kami Tuhan datang untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Bapa. Biarlah Tuhan firman ini tertanam di hati kami Bapa. Amin. Dan apa yang kami dapat bisa kami bagikan untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu buat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Halo adik-adik, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik tadi sudah menonton kartun mengenai pertumbuhan Yesus yang dibawa oleh bapaknya Yusuf dan ibunya Maria ke bait Allah. Kalau tahun kemarin kita banyak membaca firman Tuhan, belajar mengenai nabi-nabi pada perjanjian lama. Awal tahun ini Cece dan Koko akan membawa kalian lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi. Nah, Cece hari ini akan memulai dengan Tuhan Yesus yang masih bayi. Oke, adik-adik, tanggal 25 Desember kemarin kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut dengan hari Natal. Adik-adik waktu masih bayi, bayinya itu masih kecil. Kalian mungkin ada yang punya dedek bayi di rumah, atau kalian juga mungkin bisa lihat tetangga bayi dari anak tetangga kalian gitu ya.
Atau kalau misalnya belum ada di sekitar kalian, kalian boleh tanya mama sama papa, waktu kalian masih bayi, kalian ukurannya seberapa besar sih? Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bayi? Ya, Tuhan Yesus lahir sebagai manusia karena Tuhan Yesus mau membawa kita mengenal Allah dan membawa kita beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus datang dengan rupa manusia. Tuhan Yesus merasakan bagaimana sih manusia itu, pertumbuhan manusia, penderitaan manusia, kesenangan manusia, sehingga Tuhan Yesus boleh memberikan contoh yang baik kepada kita untuk kita ikuti, sehingga kita tahu bahwa kehidupan yang kekal, perjanjian bahwa keselamatan yang daripada Yesus adalah benar. Adik-adik, pada zaman Musa mengatakan, baktikanlah dirimu kepada Allah. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria mau berbakti kepada Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan. Dengan cara pada saat bayi Yesus berumur 8 hari, mereka membawa bayi Yesus ke Bait Allah. Bait Allah itu kurang lebih sama seperti gereja pada zaman kita sekarang ini. Adik-adik sudah pergi ke gereja sejak kalian masih kecil. Wow, luar biasa. Oke, nah, karena Tuhan Yesus taat dan kalian juga taat untuk pergi ke gereja, berarti kalian berbakti kepada Allah. Pada umur 8 hari, pada waktu Yesus dibawa ke Bait Allah, mereka bertemu dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana, seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, kalian bisa bayangin betapa senangnya, betapa sukacitanya Bapak Simeon dan Ibu Hana yang sudah tua bisa melihat kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka bersukacita walaupun bayi Yesus masih kecil, tapi mereka sudah diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa inilah anak perjanjian itu, anak yang akan membawa kedamaian bagi umat manusia. Makanya bayi Yesus disebut sebagai Raja Damai. Adik-adik, pada saat itu juga mereka memuji, menyenangkan hati Allah karena mereka bisa berjumpa dengan bayi Yesus sebelum mereka menutup mata. Adik-adik, kita yang sudah dibawa ke gereja dari kecil oleh orang tua kita juga harus bersukacita karena kita sudah bisa menerima kehidupan kekal dari Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan tentu saja mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Itulah artinya kita harus berbakti kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat Yesus dibawa ke sana, Tuhan Yesus juga diserahkan kepada Tuhan. Bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan dengan harapan, orang tuanya mengharapkan agar Allah membantu orang tua si Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk membesarkan Yesus menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada Tuhan. Demikian juga dengan orang tua kalian yang membawa kalian ke gereja atau yang menyuruh kalian untuk menonton YouTube sekolah minggu seperti saat ini. Tentu saja harapan orang tua kalian adalah supaya kalian bertumbuh menjadi anak yang baik dan anak yang mengasihi Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya orang tua kalian tidak membawa kalian ke gereja, ini yang bawa ke gereja Koko sama Cece ini, bukan orang tua saya, enggak apa-apa. Karena kalian bisa menyerahkan diri kalian kepada Tuhan melalui doa kalian kepada Tuhan. Kalian minta kepada Tuhan supaya kalian dibimbing dalam kehidupan kalian untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, kalau kalian masih belum bisa melakukan doa itu, kalian bisa minta bantuan Koko dan Cece pembina. Kalian bisa hubungi Koko dan Cece pembina untuk minta dibantu berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena kalian mau menyerahkan hidup kalian dan membaktikan hidup kalian kepada Tuhan. Dan kalian juga bisa membawa keluarga kalian melalui doa untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Oke, adik-adik, kembali kepada bayi Yesus. Ya, pada waktu Ibu Maria dan Bapak Yesus membawa Yesus ke Bait Allah, mereka juga membawa persembahan, yaitu berupa 2 burung tekukur atau 2 burung punai. Kalian juga kalian juga waktu ke gereja juga suka memberi persembahan ya. Persembahan kepada Tuhan bukan cuma sekedar uang, tapi kalian bisa memberi persembahan kepada Tuhan melalui nyanyian, pujian, doa kalian kepada Tuhan, terus bisa juga dengan rajin membaca firman Tuhan, serta menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kalian. Segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah bentuk persembahan kalian kepada Tuhan. Adik-adik, dari bayi tentu saja kita akan semakin bertambah besar. Kita buka dari Lukas pasal yang kedua. Cece buka ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40 mengatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kenapa demikian? Karena orang tua mereka sudah menyerahkan bayi itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Demikian juga dengan kalian yang sudah rajin ke gereja, yang sudah rajin menonton YouTube Sekolah Minggu, Tuhan pasti akan memberikan kasih karunia kepada kalian. Pesan Cece, jangan lupa untuk terus baca Alkitab, berdoa, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Yesus anak Allah pergi ke Bait Allah sewaktu ia masih kecil. Sama seperti apa yang kalian lakukan. Bergembiralah, bersukacitalah, karena apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu ia masih bayi. Minggu depan, Cece dan Koko pembina akan terus melanjutkan cerita mengenai Tuhan Yesus, pertumbuhan Tuhan Yesus. Jadi, Cece dan Koko tunggu kalian minggu depan untuk terus mengikuti pertumbuhan Tuhan Yesus melalui YouTube Sekolah Minggu. Jangan lupa subscribe dan ditonton terus ya. Oke, sebelum Cece akhiri, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mengenal Engkau dari sejak kami kecil. Tuhan, tolong kami supaya kami bertumbuh menjadi semakin besar, penuh hikmat, dan kasih karunia-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.